Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pelajari otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Bab 3, menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari belajar, mari berkarya. Meskipun belajar dari rumah, tetap semangat. Kita mulai dari penerimaan sarana dan prasarana. Pengertian penerimaan atau receiving merupakan menerima barang atau jasa secara fisik dari suatu perusahaan, pabrik, atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang. Penerimaan sarana dan prasarana dari hasil pengadaan harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Penerimaan barang sarana dan prasarana merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang suatu perusahaan atau kantor. Acuan dasar penerimaan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi acuan dasar penerimaan barang, diantaranya yang pertama, fisik barang yang diterima. Prosedur penerimaan barang harus memiliki prinsip penerimaan barang dengan tidak hanya dokumentasi, tetapi harus memperhatikan barang tersebut secara langsung. Dalam fisik barang yang diterima, barang dapat dilihat, diraba, dan dirasa, serta dibandingkan dengan dokumen pengantaran. Fisik barang yang diterima harus melalui pengecekan acak atau keseluruhan kondisi barang. Lihat juga tanggal kadaluarsa barang, nomor produksi dan kode produksi, serta kuantitas barang atau jumlah yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan. Itu hal yang perlu diperhatikan fisik barang yang diterima. Yang kedua, dokumentasi penerimaan barang. Dokumentasi penerimaan barang berkaitan dengan dokumen pengiriman atau delivery note. Dokumen pengiriman merupakan dokumen yang dikirimkan oleh pemasok kepada para pelanggan saat produk sampai, yang merincikan jumlah fisik barang yang dikirim. Kemudian ada dokumen pemesanan atau delivery order, yaitu surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang atau bagian gudang milik perusahaan. Kemudian dokumen yang saat penerimaan barang yang ketiga adalah dokumen pengemasan atau packing list, yaitu dokumen yang menunjukkan jumlah, jenis, dan berat dari barang yang diekspor dan diimpor. Dokumen pengemasan adalah dokumen penjelasan dari uraian barang yang disebut commercial invoice. Jadi sekali lagi, dokumen pengemasan adalah dokumen penjelasan dari uraian barang yang disebut commercial invoice. Hal yang harus diperhatikan atau yang menjadi acuan dasar penerimaan barang yang ketiga adalah penanganan penerimaan barang. Yang pertama, tangani barang sesuai dengan siklus hidupnya. Contohnya, suhu, waktu produksi dan kadaluarsa, maksimal tumpukan dan keamanan bahan dasar barang perlu diperhatikan.
Yang kedua, gunakan peralatan yang sesuai seperti palet, drum, dan forklift. Dan pahami aturan keselamatan. Contohnya, barang yang mengandung bahan kimia berbahaya, beracun, dan mudah meledak perlu diperhatikan aturan keselamatannya. Langkah-langkah pencatatan penerimaan barang. Yang pertama, pemeriksaan. Pada saat barang tiba, petugas penerima segera melakukan pemeriksaan, baik secara fisik maupun administratif. Penerima harus memeriksa tentang nama barang, jumlah, model, ukuran, kualitas, dan sesuai dengan yang tertulis dalam surat pengantar barang yang diterima oleh instansi yang memesan barang. Selanjutnya, apabila barang sudah cocok, petugas penerima membuat berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan barang. Setelah selesai dibuat, bukti penerimaan ditandatangani baik oleh pengantar barang maupun penerima barang. Selanjutnya, pada bagian gudang, penerima dari instansi harus melakukan pencatatan, baik pencatatan barang menurut jenis, jumlah, dan asal barang, kemudian pencatatan ke dalam buku persediaan barang atau buku inventaris, dan penyimpanan barang di tempat yang tersedia atau gudang, serta penyerahan barang kepada unit atau bagian yang memesan. Dan terakhir, membuat laporan. Pembuatan laporan kepada atasan dan instansi fungsional, baik triwulan, tahunan, maupun insidental. Itu langkah-langkah pencatatan penerimaan barang. Selanjutnya, formulir penerimaan barang. Petugas penerima barang harus mempunyai peralatan yang lengkap untuk memperlancar pekerjaan dan agar barang yang diterima dapat segera disimpan ke gudang. Pada umumnya, petugas penerima menggunakan formulir kosong untuk pelaporan penerimaan barang. Formulir kosong merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa petugas telah menghitung dan menimbang produk. Dengan menggunakan formulir kosong, petugas dapat mengevaluasi jumlah barang yang diterima. Biasanya formulir kosong dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Selanjutnya, penyimpanan sarana dan prasarana. Pengertian penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha dalam penyelenggaraan dan pengaturan sarana dan prasarana sebuah perusahaan. Pengertian penyimpanan menurut Subagio, penyimpanan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Penyimpanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang-barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Kegiatan penyimpanan diantaranya yang pertama, mengatur dan menjaga keutuhan barang agar barang dapat dipergunakan sesuai rencana secara tertib, rapi, dan aman. Yang kedua, administrasi penyimpanan atau pergudangan. Semua barang yang ada dalam gudang harus menyelenggarakan administrasi. Yang ketiga, melakukan stok opname secara berkala terhadap barang persediaan dalam gudang agar persediaan selalu dapat memenuhi kebutuhan. Dan
Terakhir, membuat laporan berkala atas persediaan barang dalam gudang. Asas penyimpanan. Asas penyimpanan ada 2, yaitu yang pertama asas FIFO atau first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. FIFO berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. FIFO dianggap akan lebih awal dijual atau digunakan, dan harga pokok perolehan barang yang dibeli lebih awal akan dibebankan lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan. Pada pencatatan secara fisik, metode ini beranggapan bahwa barang yang ada paling awal dianggap dijual paling awal juga. Yaitu asas FIFO. Keunggulan asas FIFO yaitu adalah persediaan akhir mendekati harga pokok berjalan, karena barang yang masuk pertama merupakan barang yang pertama keluar, sehingga jumlah persediaan akhir terdiri dari pembelian yang paling baru. Tetapi kelemahannya adalah harga pokok berjalan tidak sesuai dengan pendapatan yang berjalan pada laba rugi. Ya, jadi asas FIFO itu first in, first out. Yang masuk berarti itu yang pertama keluar. Yang kedua, asas FEFO atau first expired, first out adalah metode yang digunakan dengan melihat masa kedaluarsa produk yang terdekat yang harus dikeluarkan lebih dulu. Metode ini biasanya diterapkan pada apotek atau toko retail yang menjual makanan dan minuman yang memiliki masa kedaluarsa. Produk dengan masa kedaluarsa yang pendek akan ditempatkan di posisi paling depan agar diambil terlebih dahulu. Sedangkan produk dengan masa kedaluarsa yang masih panjang dapat disimpan di gudang. Itu asas penyimpanan. Selanjutnya kita masuk ke sistem pergudangan. Gudang adalah sebuah bangunan permanen yang digunakan untuk menyimpan barang. Ya, pengertian pergudangan. Kemudian sedangkan pergudangan adalah kegiatan-kegiatan penampungan, penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian atau penyaluran barang-barang yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi. Itu menurut Sukadarto. Adapun menurut Lukas dan Rumsari, pergudangan merupakan serangkaian kegiatan pengurusan dalam penyimpanan logistik, mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pendistribusian sampai dengan kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan gudang atau pembuat laporan dengan tujuan untuk mendukung kontinuitas kerja unit kerja sekaligus mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya jenis gudang. Jenis gudang ada public warehouse atau gudang umum, gudang yang digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada gudang khusus atau private warehouse, yaitu gudang yang digunakan untuk kepentingan pemilik gudang itu sendiri. Itu jenis gudang. Ya, di sini ada bagaimana proses penyimpanan. Proses penyimpanan yang pertama itu ada menerima barang, dokumen dalam penerimaan barang yang dilampiri itu adalah dokumen pengiriman atau delivery slip. Harus sesuai dengan dokumen permintaan additional stock request.
Kemudian proses penyimpanan yang selanjutnya memeriksa, menghitung, dan menata letak barang dalam gudang yang disesuaikan dengan kepentingan kemudahan arus masuk dan keluar barang di gudang. Dan terakhir, proses penyimpanan yaitu membuat kartu stok atau BIM card, digunakan untuk mencatat semua arus persediaan barang dalam gudang yang disiapkan oleh bagian gudang dan untuk mengecek persediaan barang pada rak yang ada pada departemen cost control. Ya, itu proses penyimpanan. Selanjutnya kita masuk ke penyaluran sarana dan prasarana. Penyaluran atau distributing merupakan pemindahan barang ke unit kerja untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan sesuai keperluan atau jenis, jumlah, dan tempat. Ya, jadi penyaluran atau distributing adalah pemindahan barang ke unit kerja untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan sesuai keperluan. Fungsi dan tujuan penyaluran sarana dan prasarana intinya menjembatani antara produsen dan konsumen. Seperti kita ketahui bahwa fungsi distribusi yaitu menjembatani antara produsen dan konsumen. Jadi konsumen lebih mudah dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Tujuan penyaluran atau distribusi diantaranya tercapainya pemerataan produksi, menjaga kontinuitas produksi, penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Itu fungsi tujuan penyaluran sarana dan prasarana. Selanjutnya asas penyaluran sarana dan prasarana. Ada 6 asas. Di antaranya ketepatan jenis dan spesifikasi logistik. Harus sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, ketetapan nilai logistik. Ketepatan nilai logistik di sini hal yang harus diperhatikan adalah barang yang dikirim tidak kurang ataupun tidak lebih dari nilai yang telah ditetapkan semula. Yang ketiga, ketepatan jumlah logistik. Artinya penyaluran logistik sangat perlu memperhatikan ketelitian jumlah barang yang dikirimkan. Keempat, ketepatan waktu. Jangan sampai barang yang dikirimkan terlambat datang dari waktu yang seharusnya karena dapat menghambat aktivitas kerja suatu organisasi atau instansi. Yang kelima, ketepatan tempat penyampaian. Kesalahan dalam menerapkan akses tempat penyampaian tidak hanya akan mengganggu aktivitas kerja organisasi bersangkutan, tetapi juga berdampak pada unit kerja. Maka barang harus dikirimkan pada tujuan dan tempat atau unit kerja yang tepat. Dan terakhir, ketepatan kondisi logistik. Barang yang disampaikan harus siap pakai karena barang tersebut diperlukan dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Itu asas penyaluran sarana dan prasarana. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa penyaluran atau distribusi diperlukan moda transportasi, baik transportasi darat
yaitu truk, kereta api, maupun transportasi air dan transportasi udara. Transportasi udara bisa menggunakan pesawat, dan transportasi air bisa menggunakan kapal laut yang mengantarkan antar pulau, antar samudra, dan perairan internasional. Selanjutnya, proses penyaluran sarana dan prasarana. Proses penyaluran sarana dan prasarana yang pertama itu adalah penyusunan alokasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan alokasi yaitu penerimaan barang, waktu penyerahan barang, jenis barang, jumlah barang, dan kegunaan atau keperluan barang. Selanjutnya, proses penyaluran sarana yang kedua adalah pengiriman barang. Yang harus diperhatikan diantaranya cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Terakhir dari proses penyaluran sarana dan prasarana adalah penyerahan barang. Penyerahan barang perlu memperhatikan dan mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, dan biaya pengiriman. Ya, alhamdulillah itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.